Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Materi yang saya akan sampaikan pada video kali ini, yaitu saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Hayo, apakah kawan-kawan di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar atau belum? Bahasa Indonesia memang sudah kita pelajari dari kita tingkat SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi pun bahasa Indonesia masih dipelajari. Acap kali ketika bahasa Indonesia itu akan kita praktikkan ke dalam penulisan karya ilmiah, kita sering sekali tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus mengetahui dulu dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur bahasa Indonesia. Ya, jadi kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia? Yaitu dasar hukumnya ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun. Nah, kemudian yang terakhir juga ada PUEBI, ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Penulisan karya ilmiah dapat berbentuk seperti laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi, ataupun juga bagi kalangan profesional yang ingin naik jabatan ataupun juga yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi harus memiliki karya, salah satunya dengan menulis. Tetapi acap kali ketika kita akan menulis itu tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, untuk saat ini penggunaan bahasa Indonesia sangat berkembang pesat sebagai dampak juga dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas, oleh karena itu Badan Bahasa itu mengeluarkan aturan ya digunakan, yaitu adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai salah satu standar yang resmi. Nah, dalam penulisan karya ilmiah biasanya terdapat hal-hal yang tidak diperhatikan atau tidak sesuai dengan kaidah. Nah, apa saja sih yang tidak sesuai dengan kaidah itu? Ada dua permasalahan yang sering keliru yang dilakukan oleh seorang penulis. Yang pertama, kesalahan ejaan. Yang kedua, yaitu kesalahan penulisan sistematika karya ilmiah. Ketika kesalahan pertama, yaitu kesalahan penulisan ejaan, ada 4 pokok bahasan yang perlu kita ketahui di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Terdapat 4 bab pokok bahasan. Yang pertama, pemakaian huruf. Kedua, pemakaian penulisan kata. Kemudian 3, pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Nah, pemakaian huruf ini ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong. Nah, huruf diftong ini biasanya ada kekeliruan ya, banyak kekeliruan. Misalnya saja huruf diftong ini adalah dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Ya, misalnya ai, ei, oi, misalnya contohnya survei. Ya, kemudian gabungan huruf konsonan. Ada ang, ya. Kemudian masing-masing tersebut melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya contohnya khusus. Kemudian sy, syarat gitu ya. Kemudian ada huruf kapital. Nah, huruf kapital ini juga banyak kekeliruan ya, ataupun dalam si penulis ini melakukan suatu kekeliruan. Contoh, huruf kapital kan biasa digunakan ketika di awal kalimat. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada unsur nama orang ya. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada petikan langsung atau awal kalimat dalam petikan langsung. Kemudian juga huruf kapital digunakan pada setiap kata agama, kitab suci, penyebutan kata ganti Tuhan gitu ya. Nah, itu menggunakan huruf kapital dan sebagainya. Kemudian huruf miring ya. Huruf miring ini juga beberapa orang juga belum bisa banyak membedakan ya, ataupun kesalahan atau kekeliruan di dalam penulisan karya ilmiah. Huruf miring itu digunakan atau juga dipakai ketika menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar, kemudian atau kutipan-kutipan ya, kutipan-kutipan tulisan seseorang gitu ya. Kemudian juga
huruf miring dipakai dalam bahasa asing. Kemudian juga ada huruf miring dipakai untuk menegaskan dan juga mengkhususkan huruf di dalam suatu kelompok atau kata. Nah, kemudian ada yang terakhir pemakaian huruf, yaitu pemakaian huruf tebal. Pemakaian huruf tebal ini untuk menegaskan juga ketika pada tulisan yang sudah miring ya dalam bahasa asing. Yang tulisan miring tadi ada penegasan di situ. Nah, itu pakai huruf tebal. Kemudian huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Kemudian seperti judul ataupun bab-bab ya, bab 1 ataupun bab di atasnya itu menjelaskan mengenai bab. Kemudian juga subbab juga memakai huruf tebal gitu. Kemudian yang kedua itu adalah penulisan kata. Penulisan kata ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pembenggalan kata, kata depan, partikel ataupun juga singkatan atau akronim, angka dan bilangan itu juga sering banyak kekeliruan penulis ya. Kemudian kata gantiku, kau, ku, mu atau nya, kata sandang, si dan sang. Contohnya saja kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah tugasnya untuk menyisipkan ya atau ditulis dengan sisipan gitu. Sisipan ini berada di awal ataupun di akhir ataupun juga gabungan, bisa di akhir, bisa di awal. Antara awal dan akhir. Nah, misalnya saja berjalan, kemudian mempermudah. Jadi dia menjelaskan subjek yang di awalnya. Kemudian ada gabungan kata. Contohnya terima kasih, kerjasama. Itu adalah gabungan kata yang tidak bisa dipisahkan. Kalaupun dipisah, itu akan menimbulkan perbedaan penafsiran arti. Nah, kemudian yang ketiga ini tentang pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda kurung, dan tanda garis miring dan sebagainya. Nah, kalau tanda koma ini biasanya juga kita akan menjelaskan dua pernyataan gitu ya. Misalnya ayah sedang tidur, koma ibu sedang memasak gitu ya. Jadi ada dua kalimat pernyataan atau ada dua kalimat penjelasan di situ. Nah, kemudian ada juga tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini adalah yang mana kita akan menjelaskan tentang pernyataan atau juga menjelaskan hal-hal yang diantaranya ataupun juga hal-hal yang akan dituangkan di situ. Misalnya ayah sedang pergi ke toko dan akan membeli barang diantaranya titik dua, misalnya beras, kemudian kopi, koma, teh, koma, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu memakai tanda koma ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penulisan unsur serapan. Nah, ini penulisan ya karena kebanyakan kita tidak mengetahui apakah itu termasuk serapan atau bukan gitu. Kemudian contohnya saja pada kalimat risiko. Biasanya kan kita mengucap itu resiko, tetapi ternyata risiko itu adalah serapan dari bahasa Inggris yaitu risk. Jadi penulisan di dalam bahasa Indonesia karena resiko itu adalah serapan dari bahasa Inggris, maka ditulisnya itu adalah risiko. Kemudian Senin gitu ya. Senin itu bukan bahasa serapan ya, tetapi ini adalah pembiasaan bagaimana ketika pengucapannya itu biasanya Senin ataupun juga di lingkungan kita sering mendengarnya itu hari Senin gitu ya, tetapi di dalam penulisan itu adalah Senin gitu. Itu tentang kesalahan pada pemakaian ejaan. Oke, kemudian berikutnya yaitu tentang penulisan sistematika pada penulisan karya ilmiah. Memang di sebuah instansi ataupun juga ketika kita ingin menulis laporan penelitian, kemudian kita menulis artikel, makalah, dan juga buku referensi, hal ini bisa saja menjadi format atau juga kerangka ya di dalam sistem penulisan tersebut memang berbeda-beda. Tetapi pada umumnya
sistematika pada penulisan karya ilmiah itu yang pertama ada penulisan judul, penulisan nama penulis, abstrak dan kata kunci, penulisan pendahuluan, bagian inti, penutup, dan terakhir yaitu daftar rujukan atau biasa disebut dengan daftar pustaka. Nah, yang pertama penulisan judul pada artikel ataupun juga pada penulisan karya ilmiah biasanya terdapat komponen atau juga komponen penulisan judul itu yang pertama artinya judul harus informatif. Informatif di sini artinya judul ini sendiri adalah mencerminkan atau juga menggambarkan isi dari karya ilmiah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tidak terlalu pendek atau juga tidak terlalu panjang. Biasanya terdiri dari 5 sampai dengan 14 suku kata. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memuat variabel atau konsep yang mencakup dalam artikel atau dalam karya ilmiah itu sendiri. Jadi ada variabel terpenting itu harus termuat di dalam judul. Nah, kemudian yang keempat itu tidak ada singkatan, ya. Walaupun biasanya kita menyebutnya ada kebiasaan penyebutan seperti misalnya MPR, DPR. Nah, itu tidak boleh disingkat di dalam penulisan judul. Harus dituliskan atau dijabarkan ya secara jelas. Nah, kemudian yang kelima ini tentang tidak menggunakan kata-kata klise. Nah, maksudnya apa kata-kata klise ini? Kata-kata klise ini artinya di dalam judul atau penulisan judul ini, si penulis ini biasanya cenderung atau juga harusnya dalam menulis judul itu selalu atau fokus ke dalam satu permasalahan yang memang menjadi objek kajian di dalam sebuah artikelnya atau sebuah karya ilmiahnya. Nah, kemudian ada penulisan nama penulis. Nah, penulisan nama penulis ini biasanya karya ilmiah yang bentuknya jurnal ya, bentuknya jurnal ilmiah. Nah, biasanya setelah judul itu ada nama penulis, kemudian ada alamat atau email ataupun juga instansi asalnya yang memang mencantumkan atau juga yang memang memberitahukan bahwa si penulis ini, identitas penulis ini, kayak gitu. Nah, kemudian ada abstrak dan kata kunci. Nah, apa sih gunanya abstrak ini? Abstrak ini adalah yang memang untuk mengacu pembaca untuk melihat atau juga membaca membaca secara ringkas yang dituliskan dalam satu paragraf. Nah, apa saja yang termuat dalam abstrak ini? Yaitu yang pertama adalah masalah atau juga tujuan penelitian ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua, prosedur penelitian biasanya memakai metode penelitiannya apa? Apakah dilakukan empiris ataupun dilakukan secara normatif saja. Kemudian ada ringkasan atau inti dari hasil penelitian itu sendiri, kemudian kesimpulan dan juga memuat kata kunci. Kata kunci ini adalah variabel yang memang kata penting atau poin penting yang memang menjadi suatu permasalahan di dalam suatu karya ilmiah itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pendahuluan. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini apa sih komponennya? Yaitu yang pertama tentang latar belakang atau konteks penelitian, kemudian landasan teori, hasil kajian pustaka atau juga yang menunjukkan adanya kesenjangan ataupun kajian terdahulu gitu yang memang menjadi atau juga memang penelitian tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi apa yang menjadi
si penulis ini untuk menuliskan hasilnya ataupun juga yang akan diteliti itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara pemecahan masalah dan juga yang terakhir itu tentang rumusan atau tujuan penelitian itu diadakan atau yang kenapa penelitian itu harus dikaji. Nah, kemudian ada masuk kepada bagian inti ya. Bagian inti ini adalah meliputi hasil dan juga pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Apa saja ataupun juga komponen-komponen apa saja sih yang di dalam atau di bagian inti ini ya. Yang pertama yaitu adalah menjawab masalah atau juga yang menunjukkan tujuan penelitian ini dicapai. Kemudian yang kedua, penafsiran hasil-hasil penelitian. Jadi penelitian itu sendiri atau penulisan yang kita masukkan ke dalam bagian inti ini adalah merupakan integrasi dari hasil-hasil penelitian atau juga kumpulan-kumpulan pengetahuan yang memang memumpuni atau yang memang menjadi pokok untuk terselesaikannya nanti mengumpulkan konsep-konsep, kemudian juga memodifikasi teori yang baru, kemudian juga teori yang ada untuk nantinya dapat disimpulkan gitu. Nah, kemudian terakhir atau juga yang komponen ya atau sistematikanya itu adalah penutup. Nah, penutup ini ada simpulan dan juga saran. Nah, simpulan ini berisi tentang analisis ya, analisis yang menjawab permasalahan di latar belakang ya ataupun di bagian pendahuluan itu. Nah, kemudian saran ini mengacu kepada tindakan secara praktis ataupun pengembangan teori dari penelitian lanjutan gitu. Nah, terakhir yaitu tentang penulisan daftar pustaka. Kenapa ini penting ya ataupun juga kita harus mencantumkan catatan kaki karena setiap apa yang kita kutip gitu itu harus ada sumbernya. Karena kenapa plagiasi itu harus dihindarkan ya. Jadi karena untuk bagaimana kita itu menulis tidak hanya menyalin saja tetapi kita harus tahu sumbernya atau kita harus mencantumkan sumbernya itu sendiri. Nah, penulisan daftar pustaka itu juga pada umumnya biasanya juga memiliki standar penulisan itu sendiri. Nah, itu tadi terakhir tentang sistematika penulisan ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.